Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara resmi dinyatakan layak operasi setelah mengantongi sertifikasi kelayakan dari Direktorat Bandara Udara Kementerian Perhubungan pada 12 Juni 2025. Sebagai pintu gerbang udara menuju pusat pemerintahan yang baru, bandara ini menjadi simbol kesiapan IKN dalam menyambut masa depan. Kalimantan Timur, sebuah simbol kemajuan bangsa mulai menampakkan diri. Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara resmi dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan. Bukan sekedar bandara, ini adalah gerbang langit menuju masa depan, menuju jantung Indonesia baru, Nusantara. Hijau Kalimantan Timur, sebuah gerbang peradaban masa depan Indonesia mulai terbuka. Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara resmi dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan pada 12 Juni 2025. Sertifikasi kelayakan ini menyatakan bandara siap digunakan, mulai dari runway sepanjang 3.000 meter, tower ATC, hingga sistem navigasi udara, semua telah memenuhi standar nasional dan internasional. Pembangunan bandara ini melibatkan dua kementerian. Landasan pacu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara bangunan gedung dan operasional menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Jadi bandar udara kita ini pembangunannya itu ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR mengerjakan fasilitas udara, kemudian Kementerian Perhubungan mengerjakan aerosisi darat gitu. Dan dimulai di tahun 2023 dan alhamdulillah 2024 kemarin sudah selesai. Saat ini masih dalam tahap maintenance gitu. Jadi Kementerian Perhubungan telah melakukan verifikasi terhadap 3 aspek utama di dalam beroperasi satu bandar udara, yaitu yang pertama kesiapan fasilitas, kedua personilnya, kemudian ketiga prosedur. Nah, hasil verifikasi menunjukkan bahwa bandar udara kita ini telah memenuhi aspek safety, security, dan compliance, sehingga Kementerian Perhubungan per tanggal 12 Juni 2025 kemarin telah menerbitkan sertifikat bandar udara yang menandakan bahwa bandar udara kita ini secara resmi telah beroperasi. Bandara ini siap melayani pesawat berbadan besar seperti Boeing 777. Terminalnya didesain dengan konsep futuristik tropis serta mengusung prinsip Green Airport. Dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun, proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono, pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dengan Bandara VVIP menjadi salah satu infrastruktur vital. Basuki juga menegaskan IKN dibangun dengan prinsip Forest City, Small City, dan Smart City, sehingga keberlanjutan lingkungan jadi prioritas utama. Di sisi pembiayaan, IKN tak hanya tergantung pada APBN, investasi swasta, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta berbagai skema pembiayaan juga ditingkatkan. Prinsip pembangunan IKN itu ada 3, sebagai Forest City, Small City, dan sebagai Smart City, sehingga semuanya dikemas menjadi livable city. Forest City kami tiap 2 minggu menanam pohon, sehingga ini menjadi hutan betulan, sehingga setiap tamu yang datang ke IKN pasti saya ajak nanam. Small City kami membangun sampai sekarang sudah ada 32 embung dan retarding basin untuk menampung runoff yang ada di sini sehingga tidak terbuang kemana-mana sebagai upaya konservasi sumber daya air. Nah, itu Spong City, sehingga Spong ya seperti
masih berfungsi kotanya sebagai spong. Dan untuk smart city, saya kira semua sudah paham di mana-mana pun smart city, semua mobility, security, kemudian water managementnya, energinya itu dikendalikan melalui satu kantor yang namanya operation center. Bukan sekedar fasilitas penerbangan, bandara ini menjadi simbol kesiapan Nusantara menyambut dunia. Namun, untuk beroperasi secara penuh, bandara ini masih menanti revisi Perpres nomor 31 tahun 2023. Tanpa regulasi itu, penerbangan umum belum bisa dilayani. Kebijakan pemerintah pusat, tetapi Pak Menteri Perhubungan periode yang lalu, Pak Budi Karya, sempat menyampaikan bahwa ke depan bandara udara ini akan menjadi bandara udara umum, difungsikan sebagai bandara umum. Tapi saat ini memang masih statusnya khusus karena ada beberapa regulasi yang harus disesuaikan sebelum menjadi bandara udara umum. Sebenarnya kalau dari sisi fasilitas kita sudah siap semua, tinggal regulasi karena status bandara udara khusus itu kan ada di undang-undang, kemudian ada di peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Tentu kalau menjadi umum nanti kita akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada gitu. Iya, tentu bandara udara kita ini memang tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan pemerintahan di ibu kota negara, tetapi tentu kalau misalnya difungsikan nanti sebagai bandara udara umum, tentu akan bisa menggenerate ekonomi secara khusus di kawasan IKN dan daerah sekitar di sini. Bandara VVIP IKN adalah fase awal. Ke depan, bandara ini akan diperluas menjadi Bandara Internasional Nusantara yang melayani rute Asia dan Timur Tengah dengan dukungan infrastruktur lain seperti jalan tol, pelabuhan, dan transportasi publik. IKN akan menjadi kota global yang benar-benar hidup. Jika regulasi disahkan, Bandara IKN akan jadi titik awal konektivitas global dari dan ke jantung Indonesia baru. Bagi warga lokal, bandara ini adalah harapan akan kemajuan. Dahulu, jalan rusak dan akses terbatas. Kini, pembangunan memberi napas baru bagi ekonomi. Langit Kalimantan Timur kini tidak hanya biru, tapi juga penuh semangat merah putih. Bandara ini adalah simbol bahwa mimpi Indonesia bisa dibangun dari tengah hutan untuk dunia yang lebih dekat.